3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Nanti saya minta kepada kaum pria membaca dalam ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8 saya minta kaum wanita, dan ayat yang ke-9 nanti kita bersama-sama. Ayat yang ke-7 dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dari kaum pria. 1, 2, 3. Melainkan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus Yesus. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9 kita bersama-sama. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena kematian hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu to be wise and smart. Ya maaf ya kalau saya tidak fasih di dalam berbahasa Inggris, tapi kalau di dalam bahasa Indonesianya menjadi bijak. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam tema ini, tentunya dosen sudah memberikan tema yang luar biasa. Yang pertama kita diberikan tema raising the standard, jadi meningkatkan kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Tapi ini kita mengaplikasikannya lagi di dalam kehidupan kita. Contohnya ini menjadi bijak dan cerdas. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang di luar sana, orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bertanggung jawab dengan setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jangan kita menganggap cuma kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita yang bijak, kita yang cerdas, kita yang mampu, kita memiliki pemahaman yang benar di dalam kehidupan kita. Kalau kita membandingkan orang-orang di luar sana, tentunya banyak orang yang bijak, orang yang merangkai kata-kata yang indah, orang yang memberikan motivasi yang indah. Ini tentunya banyak hal yang perlu kita ketahui, teman-teman. Tetapi pada saat hari ini kita akan belajar bahwa bagaimana cara kita bisa menjadi bijak di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-7 bagi kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam bagian ayat ini sangat dengan tegas menjelaskan bahwa Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa menurut dia jasmani itu adalah keuntungan, tetapi dengan memiliki pengenalan akan Kristus tentunya sebuah kerugian bagi dia. Jadi kalau kita melihat di dalam latar belakang seorang Paulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat, dia adalah seorang yang sangat kejam. Tetapi kita melihat bahwa ketika Tuhan memilih dia sebagai pelayan Tuhan, sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Mengapa dia katakan demikian? Bahwa dahulu menurut dia sebuah keuntungan. Ya tentunya tawaran dunia tentunya sangat enak ya. Kekuasaan, keuangan, dan semuanya akan diberikan semuanya kepada kita. Siapa sih yang tidak mau? Freddy bagaimana? Kalau dikasih harta banyak mau enggak? Diberi fasilitas yang bagus, dijemput baru dikerumuni cewek-cewek cantik, siapa sih yang tidak mau? Tapi kalau kita melihat di dalam bagian ayat ini dengan jelas bahwa menurut Paulus bahwa mengikuti Yesus itu tidak enak. Mengapa dia katakan demikian? Bahwa dia harus meninggalkan hal-hal lamanya. Dia harus meninggalkan kekuasaannya. Dia harus meninggalkan hal-hal yang menurutnya sebuah tidak keuntungan di dalam kehidupannya. Hanya dengan mengikuti Yesus. Kalau secara manusia seperti saudara Andi bilang tadi, gak enak menjadi pelayan Tuhan. Apa ada yang masih mau bertahan untuk mengikuti Tuhan? Masih yakin? Oke, saya pegang apa yang Anda sampaikan itu. Seperti saudara Andi bilang tadi, kita ditaruh di pelosok, tidak ada jaringan, tidak ada orang, tidak ada listrik. Apa ada yang masih sanggup? Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ayat ini dengan jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu adalah sebuah keuntungan.
bagi kita sebagai orang yang percaya. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai pertanyaan bagi kita pada saat hari ini adalah, bagaimanakah cara kita untuk dapat menjadi bijak dan cerdas? Jadi sudah saya membaca di dalam ayat yang ke-7. Poin yang pertama adalah memiliki pengenalan yang benar kepada Allah. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ingin memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan di dalam kehidupan kita, kita harus tahu, kita harus memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kebijaksanaan, kecerdasan, semuanya sumbernya dari siapa? Tentunya dari Tuhan. Kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, banyak orang yang bijaksana, banyak orang yang cerdas. Mereka menganggap bahwa kemampuan mereka lebih daripada orang lain, selalu membandingkan dengan orang lain. Saya lebih cerdas, saya memiliki pengetahuan yang bagus, saya memiliki pemahaman yang bagus di dalam teologi. Sehingga mereka lupa, semuanya itu sumbernya dari siapa? Dari Tuhan. Tidak ada lebih, kita ini cuma manusia biasa yang cuma sebagai alatnya Tuhan. Jadi kita kalau ingin menjadi bijaksana dan cerdas, kita harus memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus, menurut dia sebuah keuntungan yang dulu, tetapi dengan mengikuti Yesus adalah sebuah kerugian menurut dia. Jadi dia tahu bahwa kita harus memiliki pengenalan yang benar dulu kepada Tuhan, baru kita bisa bijaksana, baru kita bisa cerdas di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita melihat seorang Paulus, dia adalah seorang yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya, dan dia sangat banyak menulis surat-surat. Selain daripada muridnya Yesus, dia yang paling banyak menulis surat. Jadi membuktikan bahwa dia bijaksana, dia cerdas di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dia menganggap itu sebuah kerugian. Mengapa dia katakan seperti itu? Yang dia layani manusia, yang dia layani orang-orang, yang dia layani hanya untuk menerima sebuah upah saja kepada dia. Tetapi dia menganggap bahwa pada bagian ayat ini, ketika dia merasakan sia-sia itu, tetapi ketika dia memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan, tentunya ini sangat luar biasa di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Jadi pada saat hari ini, saya mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin bijak dan cerdas, kita harus memiliki pengenalan yang benar dulu dengan Tuhan. Kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, baru kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita di dalam pelayanan kita, kalau kita merasa bijak, introspeksi diri kita dulu. Apakah saya sudah bijak di dalam kehidupan saya? Apakah saya sudah cerdas di dalam kehidupan saya? Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Paulus, itu dengan jelas bahwa kita harus memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Jadi ketika saya merenungi dari bagian firman Tuhan ini, mengapa kok Paulus ini menyampaikan seperti ini? Mengapa kok dia sudah banyak, yang dia rasakan di dalam kehidupannya, hal-hal duniawi, kok dia menganggap bahwa itu bukan sebuah keuntungan bagi dia? Ternyata itu cuma secara jasmani saja, tetapi apa yang disampaikan oleh Paulus ini secara rohani yang perlu kita tanami di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mungkin pada saat hari ini kita tidak maksimal di dalam pendidikan kita, tidak serius di dalam mengerjakan tugas kita. Mari bersama-sama kita belajar dari seorang Paulus yang setia, yang selalu ingin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya sebagai pengikut Kristus yang setia. Jadi pertanyaan bagi kita yang kedua adalah, bagaimanakah cara kita untuk dapat menjadi bijak dan cerdas? Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Poin yang kedua adalah memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang memiliki kerendahan hati ini sangat sulit teman-teman untuk kita lakukan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita.
Apalagi ketika kita memiliki kemampuan, memiliki hikmat yang diberikan Tuhan, kepandaian, banyak orang yang jatuh, banyak orang yang sombong, banyak orang yang lupa dengan Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Mereka menganggap bahwa kemampuan yang mereka miliki itu semuanya daripada mereka. Mereka bekerja keras untuk mengerjakannya. Mereka bekerja keras untuk memaksimalkan di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat sebuah penghasilan yang besar. Itu membuktikan bahwa mereka tidak memiliki pengenalan yang benar. Kalau kita melihat di dalam media-media sosial, tentunya kebanyakan orang-orang di luar sana menganggap seperti ini. Kalau kita ingin sukses, kita harus bekerja keras. Oke, saya setuju dengan bekerja keras, tetapi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kita akan lupa, teman-teman. Kenapa iblis jatuh? Karena dia sombong. Nah, pada bagian inilah yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti bahwa memiliki kerendahan hati itu sangat perlu, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa ketika kita ingin bijak, ketika kita ingin cerdas, kita harus memiliki kerendahan hati di dalam kehidupannya. Jadi jelas dalam bagian ayat ini bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus, dia harus merendahkan dirinya. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kalau kita melihat latar belakangnya tadi kan, dia penguasa. Dia sebagai seorang rasul yang disegani. Dia penganiaya jemaat. Itu sebuah kesombongan kalau menurut bagi dia. Tetapi ketika dia memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan, dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya, dia harus merendahkan dirinya, walaupun itu sakit. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kalau menurut saya secara pribadi, Rasul Paulus adalah orang yang cerdas, orang yang bijaksana di dalam kehidupannya. Tetapi dia ingat bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia hanya sebagai sebuah alat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya dari itu, dia merendahkan dirinya untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan saya harap demikian juga dengan kita pada saat hari ini. Kita harus rendah hati di dalam kehidupan kita. Kak Samuel, kakak enak bilang seperti itu. Apakah kakak sudah menerapkan di dalam kehidupan kakak? Tidak mungkin kan? Kalau kita menyampaikannya, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Pak Perminas bahwa demikian. Kalau kita ingin mempersiapkan khotbah, mempersiapkan firman Tuhan, itu harus menjadi berkat bagi kita dulu, baru kita bagi kepada orang lain. Jadi apa yang disampaikan saya, kalau saya tidak melakukannya, percuma. Cuma kata-kata indah, cuma kata-kata yang hanya untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Tetapi bagaimana itu kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Memang betul, tema ini menurut saya sangat memotivasi saya. Yang lalu untuk meningkatkan standar, sekarang harus kita meningkatkan standar kita dengan baik, memaksimalkan, dan habis itu kita bijak dan kita harus cerdas di dalam memberikan pengajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi bijak dan cerdas itu tidaklah mudah. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kita akan dilihat orang angkuh, kita akan dilihat orang sombong, kita akan dilihat orang, lo tuh siapa sih? Itu. Tetapi ingat, rendah hatilah seperti Paulus. Memiliki pengenalan yang baiklah. Kita sebagai murid Kristus yang setia di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Memang susah, memang sukar untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya yakin bahwa kita yang hadir pada saat hari ini adalah orang-orang yang selalu melakukan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi poin yang terakhir, pertanyaan bagi kita adalah,
bagaimanakah cara kita untuk dapat menjadi bijak dan cerdas? Ayat yang ke-9 saya akan bacakan bagi kita. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Yang poin yang ketiga adalah taat kepada perintah Allah. Jadi yang pertama, kalau kita ingin bijak, yang pertama kita harus memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pendidikan, baik itu secara umum, baik itu di dalam pekerjaan, tentunya kita harus taat, tentunya kita harus setia, tentunya kita harus memaksimalkan di dalam pekerjaan kita, harus mengikuti aturan. Begitu juga di dalam kampus ini, banyak aturan yang kita ikuti. Memang berat, bangun pagi jam 3, jam 6.11, jam 8 kita kuliah sampai jam 9, jam 10 sampai jam 12 kita beribadah. Itu sebuah aturan yang perlu kita taati di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita mau bijak, bagaimana kita mau cerdas, kalau kita tidak taat, percuma. Itu cuma sebuah kata-kata omong kosong kalau menurut saya. Cuma sebuah kata yang untuk memanis, memberikan motivasi kepada orang lain. Tetapi kita harus taat, teman-teman, dengan perintah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin ini berat, mungkin ini susah untuk kita lakukan, tetapi inilah yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita ingin memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan di dalam kehidupan kita, harus taat, harus setia, harus bekerja keras. Apalagi dengan tugas yang banyak, kakak tahu dari tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, apalagi tingkat akhir, sangat pergumulan ya. Apalagi menghadapi ngantuk, menghadapi ya banyaklah ide-ide yang tidak dapat kita ketahui. Tetapi ingat, kalau kita taat, pasti Tuhan akan memampukan kita di dalam mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan khawatir, tetap taatlah kepada perintah Tuhan. Memang ini yang memang perlu kita tekuni di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita saat hari ini adalah menjadi bijak dan cerdas. Yang pertama, kita harus memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ini yang sangat terutama, yang sangat penting. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan, tentunya kita tahu sumber itu semuanya daripada Tuhan. Dan yang kedua, kita tahu hikmat dan kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan untuk kita menyombongkan diri kita, tetapi bagaimana cara kita merendahkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kalau kita ingin bijak dan cerdas, kita harus taat kepada Tuhan. Dan terlebihnya juga taat akan setiap aturan apa yang diberikan kepada kita. Kalau kita bisa melakukannya ini di dalam kehidupan kita, saya yakin apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Dan semua itu akan menjadi kesempurnaan yang kita harapkan. Baik itu di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam pelayanan kita, baik itu di dalam pendidikan kita. Saya yakin itu yang akan memberikan keberhasilan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saran dari saya, ya walaupun saya tetap tinggal di sini, saya berharap kepada teman-teman yang ada di tempat ini tetap setia, tetap rajin, tetap semangat di dalam mengerjakan apa yang dosen berikan kepada kita, tetap bertanggung jawab. Dan juga buat kakak-kakak tingkat yang menghadapi skripsi, saya harap saling menguatkan satu sama lain, jangan lupa berdoa, saling mengingatkan kepada teman-teman bahwa ketika kita berada di pelayanan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di tempat ini. Makanya belajarlah dengan baik-baik. Nanti ketika kita keluar dari sini, kita tidak akan heran. Kalau menurut buku seperti ini,
tentunya itu akan bertentangan ketika kita berada di pelayanan. Jadi persiapkan diri kalian baik-baik, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat hari ini atas kenyataan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sebagai dasar iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.